proyek bendungan Luikris, tepatnya di paket 1. Perkenalkan mungkin dari saya Edwin Marta dari BPH Citanduy di sini sebagai pelaksana teknik untuk paket 1. Jadi untuk proyek bendungan Luikris ini sendiri adalah proyek strategis nasional. Kemarin kan kalau mungkin ingat waktu rame-rame pilpres segala macam kan proyek Jokowi membangun 56 bendungan. Ini salah satunya. Jadi proyek bendungan Luikris ini berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis. Untuk yang di paket 1 ini di Tasikmalaya, untuk yang paket 2 sama paket 3 di Ciamis. Nah ini untuk peta keseluruhannya untuk proyeknya. Jadi yang gambar merah itu adalah tubuh bendungannya. Nggak usah kita dulu mas. Cek. Bawahnya memang dulu. Tes. Jadi untuk verifikasi aja di paket 1 ini mengerjakan Mendam dan Fasum. Yang mengerjakan adalah PT PP dan KSO dengan PT Bahagia Bangun Nusa, yaitu swasta. Kalau PP-nya dari BUMN ya, mungkin semua sudah tahu. Di sini adalah lokasi Mendamnya. Ini untuk paket 1 dan ini Fasumnya. Di Fasum ini nanti ada masjid, terus bangunan kantor, dinas segala macam segitu. Nanti juga mungkin di sini ada lapangan futsal. Itu kalau nanti udah jadi bebas mau dipakai sama siapa aja, nggak cuma untuk orang PIK aja. Ini untuk lokasi Mendam di sini yang mengerjakan paket 1 tadi dijelasin. Untuk paket 2 yang mengerjakan PT Waskita Karya dan ADI KSO Adikarya. Itu lokasinya di sini spillway. Mereka mengerjakan spillway dan bangunan hidromekanikal. Ini lokasinya untuk spillway. Dan untuk paket 3 itu mengerjakan diversion tunnel atau saluran terowongan pengelak. Itu yang mengerjakan PT Utama Karya. Posisinya di sini. Nah ini memanjang ini. Sepanjang 1 kilo, 2 terowongan. Jadi untuk yang saat ini kita frontal di paket 3, yaitu mengerjakan saluran pengelak. Fungsinya jadi untuk membangun Mendam ini sendiri kita nggak akan bisa kebangun kalau air dari sungai kan nggak dialirkan dulu, dialihkan. Jadi air dialirkan ke saluran terowongan pengelak ini. Jadi di sini kering saluran sungainya. Ini sungai Citanduynya ini. Nah ini yang biru ini. Setelah ini dialihkan ke sini ke terowongan pengelak baru bisa dibangun. Jadi nanti estimasi tahun 2018 Mendam baru bisa dibangun. Dalam artian berarti terowongan sudah selesai dibangun. Untuk kontrak sendiri paket 1 di Mendam sama spillway itu 5 tahun. Dan untuk paket 3 tahun. Ini tuh jadi tipe bendungan utamanya itu adalah urukan batu zona dengan inti tegak. Jadi tengahnya itu ada lapisan kedap dari lempung atau tanah liat. Nanti di sebelahnya lagi ada filter, baru yang ini, yang merah ini adalah profil atau timbunan batu boulder. Gitu. Terus untuk kapasitas totalnya itu nanti 81 juta kurang lebih, dengan tampungan matinya 36 juta. Tampungan mati di sini adalah sedimen ya, sedimen dari hulu Citanduy. Terus tampungan efektifnya sekitar 45 juta. Untuk luas genangan maksimumnya 242 hektar. Ini sekarang lagi proses pembebasan untuk luas genangannya sendiri. Nanti hampir sampai ke jembatan Cirahong. Ininya genangannya. Untuk tinggi bendungannya sendiri 83,5. Jadi untuk klasifikasi tinggi 83,5 itu udah masuk ke bendungan besar. Syaratnya untuk bisa masuk ke bendungan besar itu tinggi harus minimal 10 meter. Ini 83 meter, lebih tinggi daripada Jatigede. Terus untuk panjang bendungannya, panjang ini 388 meter. Nanti untuk volume total keseluruhan timbunan ini adalah 4 juta kubik. Next mungkin. Nah ini untuk bendungan Luikris ini sendiri tujuan awalnya itu adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan air irigasi sebesar 5,3 miliar meter kubik. Nah ini untuk manfaatnya di irigasi nanti untuk pengairan di
daerah irigasi Lagok Utara dan Deli Menganti. Itu seluas 11.000 hektar. Nah, ini Lagok Utara seluas 6.600 hektar dan Deli Menganti seluas 4.000 hektar. Selain untuk irigasi juga untuk air baku di Kota Banjar, Kabupaten Tasik sama Kabupaten Ciamis. Itu nanti perkiraan kalau sesuai rencana sebesar 845. Irigasi udah air baku untuk pengendalian banjir. Jadi dimaksudkan pembangunan bendungan ini nantinya bisa untuk mengurangi retensi banjir sebesar 11,7%. Nanti juga ada untuk potensi pembangkit listrik. Yuk Mas dibalikin yang tadi, gambar yang tadi. Nah, ini nanti kan selain difungsikan untuk irigasi dan air baku juga untuk PLN juga. Di sini nanti ininya power house-nya sebesar 20 MW. Ada 2 bangunan, satu bangunannya 10 MW. Ada 2 lagi 20 MW. Balik lagi Mas yang tadi. Next. Nah, untuk manfaat lainnya nanti difungsikan untuk pariwisata. Bisa lagi kalau misalnya nanti Masnya arah ke Banjar, di kiri jalan itu udah banyak yang rencana mau dibikin warung-warung segala macam gitu. Ya mereka udah jiwa entrepreneur ya mungkin ya. Jadi sebelum tanah di sini nanti lebih mahal, mending sekarang di. Yuk, next. Nah ini keseluruhannya. Jadi sekarang kita posisi di sini. Di paket 1 ini fasumnya, nanti mendem di sini posisinya, membentang di sini. Yang kuning ini spillway tadi bilang pelipah, terowongan di sini nanti tembusnya sampai ke sini 1 kilo. Lebar terowongannya 6,25. Jadi inletnya di sini sekarang lagi pengeboran juga. Jadi untuk pekerjaan tunnel kita pakai blasting di bom. Itu ini gudang adanya di sini, gudang bahan peledak. Nah di sini. Ini kalau satu aja dinamit hilang, ditutup proyek kita. Jadi bener-bener ada penjagaan ketat di sini di gudang adak ini. Nah itu. Jadi pekerjaannya selain di drill tunnelnya juga blasting juga karena bongkahan batunya itu berisiko kalinya lumayan kuat juga di sini. Ini untuk direksi kit, ini kan direksi kit namanya, direksi kit paket 1. Itu di sini tadi kita. Sekarang posisi kalau ini yang direksi kit paket 3 di Ciamis. Nanti kalau Masnya ke lapangan dari sini kelihatan nanti. Ini yang paket 2 yang pas kita ada di sini. Untuk nanti material untuk mendamnya sendiri kita ngambil dari Boro area di sini. Nanti kelihatan kalau kita di atas. Sama untuk timbunan batunya dari Kuarek di Gunung Panghajar. Itu sekitar 12 kilo dari sini. Oke, next. Nah ini kita posisi di sini. Nanti kalau misalnya masih pengen lihat ke belakang kelihatan nanti fasumnya. Nanti di posisi masjid di sini. Masjid. Nah, ini lihat terowongannya. Nanti kelihatan kalau mungkin lapangan nanti. Sampai ini lapangan. Mau difoto dulu? Atau cek lapangan kan juga difoto lagi. Udah? Mungkin bisa bikin buat bikin makalah. Makalah dari copy paste yang ngerjain 1. Buat di-upload di WA, update status. Update status. Miniatur kan. Bawahnya dengan Ayam sudah mungkin di fotonya ke kamu. Coba kopi nanti kasih. Nah ini untuk di paket 2 ini untuk pergian spillway. Jadi nanti membentang ini spillway-nya dari permulaan mendamnya di asdamnya sampai nanti ke hilir kaki mendamnya. Batching plan-nya di sini nanti udah pada tahu kan batching plan apa ya? Si Bang udah tahu kan batching plan apa? Ya nanti buat readingnya di sini Pak nanti. Jadi kita nggak perlu ngambil dari mungkin naskah atau dari mana. Semua di sini nanti tinggal ya bikin sendiri batching plan. Itu namanya batching plan. Jadi nanti kita tuh batching plan itu kasarnya itu tempat yang dipakai disiapin untuk kita membuat beton ready mix.
Gitu. Jadi kalau kita mau datangin dari luar kan selain biaya juga waktu. Kalau misalnya mungkin dapat di atas itu ada aska, ada apa lagi itu, bangun beton segala macam. Next. Di sini ada juga betul. Cuman untuk lebih mengoptimalkan biaya, Pak. Karena kan juga mereka nggak bisa memenuhi tuntutan kita, karena kita sehari butuh 100 kubik, kadang-kadang mereka nggak bisa menyediakan segitu. Jadi langkah paling optimal dengan bikin bajimat sendiri. Next. Nah ini untuk terowongannya, sekarang kondisi sudah di 120 meter dari inlet. Nah ini inletnya, kan ada dua ini. Ini masing-masing diameternya 6,25. Sepanjang 1016 meter, 1 kilo 16. Untuk ini penguatannya dengan shock tread, jadi disemprot pakai semen sama air. Jadi untuk menguatin tebing. Yang di shock tread ini harus batu, nggak boleh tanah. Tanah disemprot kan juga sama, jadi rontok juga. Nah, jadi harus ketemu ada pekerjaan galian dulu di sini, setelah ketemu batu baru di shock tread untuk menguatkan tebing, jadi nggak akan longsor dia. Jadi nanti di sini ada temporary cover dam. Temporary kan itu kan sementara. Cover dam itu buat cover air yang masuk, jadi nggak akan masuk ke medamnya nanti. Medamnya nanti kan di sini posisi. Nah, jadi nanti tutup di sini, semua air ngalir di sini. Jadi benar-benar kering di sananya nanti. Situ. Ini untuk proyek kira-kira terowongan rencana tahun depan selesai, Pak. Jadi udah bisa mulai jalan kerjaan medamnya sendiri. Next, ya, ini proses kerjaan di terowongannya. Di sini sedang hauling material, Pak, nanti kerjaan blasting di sini juga. Tapi ini nggak akan mungkin diambil sih kalau kerjaan blasting, malah beresiko juga ya. Jadi di sini untuk penguatnya selain ada socket juga seperti tadi di luar, juga dipasang rock board di sini untuk penguat terowongan itu sendiri. Cuma nanti kalau misalnya mas-mas mbaknya mau kunjungan ke Pakai 3, ya mohon maaf untuk yang cewek nggak akan boleh masuk ke terowongan. Hah? Untuk yang cewek nggak boleh masuk ke terowongan. Pak Mali. Serius nggak bener ya, memang bener. Jadi di depan sini ada platnya. Ibu-ibu dilarang masuk. Ibu-ibu. Pernah. Yang itu bukan ibu-ibu. Belum. Ya ibu-ibu dan calon ibu-ibu di sini ada depan. Calon ibu, Pak. Jangan nambah. Emang ada tren kemarin, jadi pernah kejadian apa? Ada inspektorat masuk, besoknya runtuh. Setelah kita coba tanyakan ke yang orang di sini juga, emang nggak boleh masuk. Jadi sekarang ada pelang tambahan, dimana kan pelang tambahan kan cuma dilarang parkir, dilarang merokok, ada lagi gambar cewek di palang. Pak Mali. Ya ketahuan lah, ini film-film nggak tahu. Next. Ya, ini outletnya. Jadi kalau inlet itu masuknya air, outlet itu keluarnya air. Jadi kita kerjakan dari dua sisi, dari inlet, dari outlet, nanti ketemu di tengah. Udah di survei RTSA juga, jadi nanti pasti ketemu di tengah, nggak akan mungkin jelentang kemana-mana. Ini outletnya, ini posisi di hilir mendamnya nanti. Next. Ini proses pekerjaan ininya, penggaliannya. Jadi selain blasting kita juga tadi ada drilling juga di sini. Jadi untuk batu-batu yang berisiko vulkanik lemah masih bisa kita drilling. Kalau udah nggak memungkinkan atau nggak ada produktivitas, kita pakai blasting di sini. Next. Gimana, Bang? Nah, ini untuk jembatan Citandui nanti dibangun selain untuk keperluan pekerjaan sendiri, pelaksanaan pekerjaan juga nantinya bisa dipakai oleh masyarakat. Jadi nanti apa namanya? Ini posisi kan di hilir Mendam. Di atas ini nanti kan ada outlet tadi tuh. Nah, ini untuk hauling. Tahu hauling kan ya? Mas Bapak ya? Hauling itu setelah kita melakukan pekerjaan galian ditaruh ke dump truck DT. Gimana, Bang? Dibuang ke disposal area. Disposal area itu area buangan galian, entah galian tanah atau galian batuan, semua dibuang ke disposal area. Itu nanti jalannya masih jembatan ini nanti. Sekarang udah mulai ada setengah sih. Cuman kan karena kondisi cuaca atau sendiri juga kayak kurang bersahabat, jadinya agak terhambat kerjaan di sini. Next.
Wijen ini baik dulu. Nah ini untuk Kuari yang tadi saya bilang. Jadi kalau tadi masih masuk dari sini ya. Nah ini ke Kuari arahnya ke sana nyebrang ke seberangnya. 12 kilo kira-kira jaraknya dari pintu masuk Bendungan. Iya. Next. Nah ini untuk progres fisik sampai tanggal 17 November. Jadi untuk di paket satu sendiri sekarang progresnya 4,09%. Kelihatan kecil ini emang, tapi untuk 5 tahun ya, bukan cuma setahun ini loh, untuk 5 tahun. Jadi udah dari rencana 2,1, relasi 4 masih plus 1,944. Di paket 2 bisa dilihat sendiri, ininya rencana 2,09, relasi 6,6 masih plus juga. Yang tadi saya bilang di paket 3 sekarang di frontal dia memang kerjanya harus paling frontal karena dia yang semacam berpengaruh ke paket lain, makanya dia gede ininya progresnya 52,536. Jadi untuk rata-rata gabungan realisasi sekarang adalah 14,826% untuk 5 tahun. Next. Nah, sekian ini penjelasan dari saya. Terima kasih. Untuk ada pertanyaan silakan. Pertanyaan sok, masuk. Ya. Pertama dari gambar awal. Nah, ini yang saya pertanyakan, arah mata anginnya, saya untuk menentukan barat timur itu di mana, Pak? Oh ini kurang ini ya. Jadi kalau barat itu ke sini. Oh, Posisi barat ke sini. Berarti utaranya mana ya? Atas. Atas. Ya atas, utaranya ke atas. Jadi udah sesuai mata angin sih Pak ini. Utaranya ke atas. makanya saya pertanyakan kan, kita untuk menentukan arah mata anginnya kan nggak tahu, kalau ini kan udah tahu. Nah, gambar ini kebetulan sesuai sih Pak. Jadi sebenarnya kalau semua gambar teknik itu kita bikin utara di atas. Iya. Gambar teknik untuk lapangan Pak, bukan untuk gambar mesin itu segala macam. Oke, terima kasih. Yang kedua, yang pengeboran itu peledakan pakai dinamit. Blasting. Nah, yang saya pertanyakan, andai kata peledakan kan menggunakan dinamit. Nah, yang namanya dinamit kan tidak istilahnya kan nggak seperti yang MRT yang di Jakarta itu kan bulat kan. Kalau MRT kan sistemnya didorong, jadi buat lingkaran beliau pun mereka itu tanah itu kan sedikit. Kalau ini kan menggunakan dinamit, otomatis kan pecahannya itu tidak rata. Ada yang taruhlah lebih banyak ke atas, lebih ke bawah. Itu buat pemerataannya kan ntar ditutup beton apa gimana itu Pak? Nah, jadi gini, untuk bom ya, dinamit peledak sendiri, jadi udah ada spesifikasi khususnya. Jadi dia tahu nanti udah ada ahli peledakannya udah ada sendiri. Jadi nanti tahu dia kira-kira efek ledakannya sudah berapa meter tuh dia tahu. Jadi kalaupun misalnya nanti berlebih, kita pakai dental konkrit. Dental konkrit itu semacam kita ngisi celah-celah itu dengan beton. Jadi dibentuk dilurusin lagi. Kalau udah dibentuk dipasang rock bolt buat muatin. Ini rock bolt ini. Oke, itu terima kasih atas penjelasannya. Ini kan buat makalah kami, berarti seperti itu. Rekan-rekan tolong tulis. Sekian dan terima kasih. Yang lain? Yang lain ada nggak? Saya lagi sampai Iya, Pak Mawon. Jangan saya mau nanya. Biasanya kan saya lihat itu di mana-mana yang namanya terowongan itu bentuknya bulat. Jadi kok bentuknya apa tuh? Atasnya bulat, bawahnya Tapal kuda. Tapal kuda itu kenapa sih? Jadi sebenarnya kan emang untuk desain awal itu emang dibikin bulat karena untuk melancarkan aliran air. Cuman masalahnya apa? Kalau kita dibikin bulat nanti susah untuk alat berat keluar masuknya juga. Nah, jadi kita bikin bawahnya tapal kuda. Coba kalau dibikin bulat, bisa-bisa nih jalannya nanti muter-muter gini nanti. Jadi emang sengaja dibikin seperti itu. Jadi untuk memudahkan alat berat keluar masuk. Gitu. Jadi nanti kalaupun udah selesai, ada kemungkinan dibikin bulat lagi untuk memudahkan aliran air. Seperti itu. Kan kemarin udah tanyain sama Pak Anum. Belum. Jadi untuk memudahkan aliran air. Kalau boleh terus kenapa dibikin tapal kuda, bawahnya lurus untuk memudahkan mobilisasi alat berat, bowling segala macam lebih mudah dengan seperti ini.
Ada satu lagi Pak pertanyaan Pak, ini kami kan di sini PSL, terus kami kan harus membuat makalah. Bagaimana kalau kami minta soft copy-nya gitu?